Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Oke anak, selamat pagi Ibu. Pagi ini saya mengawali pembelajaran ini di semester 2 ini. Sebelum kita belajar lebih lanjut, saya akan membuat sebuah keyakinan kelas yang kita buat bersama-sama. Keyakinan kelas ini kita buat demi ketercapaian pembelajaran kita, supaya pembelajarannya itu lebih baik, lebih menyenangkan, sehingga kita bisa menjalankan pembelajaran itu dengan lebih enak dan bisa berjalan lebih lancar. Nah, anak-anak, di sini Ibu mempunyai sebuah kertas. Nanti kalian tuliskan sebuah keyakinan kelas. Kelas idaman apakah yang menjadi impian kalian? Kalian punya sebuah kelas yang menjadi impian. Nah, untuk itu harusnya untuk mewujudkan sebuah kelas impian, kita harus mempunyai suatu keyakinan yang harus kita jadikan komitmen bersama-sama untuk mencapai impian kelas. Nanti keyakinan yang telah kalian buat bisa ditempelkan di depan ini. Lalu kita buat suatu sebuah pernyataan bersama-sama. Keyakinan itu adalah sesuatu yang kita yakini bersama-sama dan harus kita jalankan bersama-sama. Dan nanti otomatis karena kita yang buat sendiri, maka kita yang mentaati sendiri keyakinan tersebut. Dan nanti semuanya bisa mengesahkan keyakinan itu menjadi suatu keyakinan kelas 6B yang ditandatangani oleh anak-anak semua. Di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Kalian bayangkan sebuah kelas impian apakah yang ada di benak kalian, dan harusnya bagaimana sikap yang ditampilkan. Silakan ditulis di sini. Jika sudah ditulis, kalian tempelkan di depan dengan isolasi yang disediakan. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak Saya akan membacakan keyakinan yang telah kita sepakati bersama-sama. Keyakinannya telah kalian buat. Di sini yang pertama, kami murid yang bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas. Setuju? Setuju. Kami guru dan murid saling menghormati dan menghargai.
kita buat bersama-sama. Jika yang setuju dengan keyakinan yang kita buat bersama-sama ini, silakan tanda tangan di sini. Tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Agar pembelajaran kita bisa berjalan dengan baik, untuk itu perlu dibuat sebuah keyakinan yang ditaati bersama-sama. Keyakinan kelas ini nanti kita buat bersama-sama. Kalian tuliskan di sini, nanti ditempelkan di depan. Itu tadi sudah sesi pertama, sudah membuat keyakinan bersama-sama. Nanti silakan dilanjutkan di bawahnya atau di sampingnya. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Saling menghargai antar teman. Setuju? Setuju. Tolong mengajari teman saat tidak bisa mengerjakan. Ini berarti kita harus saling membantu, saling menyayangi, menolong dengan teman yang besar. Nah, anak-anak, keyakinan ini telah kalian buat dan sudah kita jadikan dengan satu sebagai bentuk bukti kalau kalian akan melaksanakan keyakinan ini. Kalian bisa menandatanganinya di bawah ini masing-masing kalau itu memang keyakinan yang kita yakini bersama-sama untuk tercapainya sebuah pembelajaran yang kondusif. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Nah, anak-anak, keyakinan sudah kita buat bersama dan sudah ditandatangani bersama sebagai bentuk kita akan melaksanakan keyakinan tersebut dan sudah setuju dan kalian sudah membuat sebuah keyakinan yang harus kita taati bersama. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Mudah-mudahan keyakinan ini bisa menjadikan pembelajaran kita lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 4 Kampung Dalam, Bapak Bupati NPD. Yang kami hormati Ibu narasumber, Ibu Rias Mulyani NPD, dan Bapak Ibu Guru SD Negeri 4 Kampung Dalam yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan berkat, rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di kelas 6B dalam rangka pengimbasan program pendidikan guru penggerak budaya positif hari ini Sabtu 15 Januari 2022 dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada bimbingan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya semoga kita dapatkan di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal. Hadirin yang kami hormati, adapun susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga penyampaian materi, dan yang keempat penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Terima kasih. Yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah
Kepada yang terhormat Bapak Muhadi MPD kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ibu narasumber yang saya hormati, Ibu Rias MPD, Bapak Ibu guru peserta sosialisasi yang sangat saya hormati, tentu bersyukur sekali pada pagi hari ini kita masih diberi segala nikmat oleh Allah SWT. Marilah kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim wa barik wa ala alihi. Bapak Ibu guru yang berbahagia, pada hari ini merupakan Sabtu tanggal 15 Januari ini istimewa karena ada kegiatan pengimbasan program pendidikan guru penggerak yaitu budaya positif. Namanya budaya positif, positif culture ya, budaya positif. Nah ini sebenarnya budaya positif itu dalam sebuah kerangka perundang-undangan tahun 2017 itu sudah ada peraturan Presiden Perpres nomor 87 tahun 2017 itu tentang penguatan pendidikan karakter PPK, jadi program penguatan pendidikan karakter. Mengapa di situ dinamakan penguatan? Karena karakter itu sudah merupakan budaya bangsa Indonesia. Jadi ini perlu dikuatkan. Yang sudah ada mungkin dianggap belum kuat, belum menjadi semacam perilaku keseharian, maka perlu dikuatkan melalui diterbitkan peraturan Presiden nomor 87 tahun 2017. Dalam peraturan Presiden tentang PPK, penguatan pendidikan karakter, itu sesungguhnya yang perlu dikembangkan di sekolah itu bisa dirangkum menjadi 5 hal, 5 kegiatan ya. 5 kegiatan penguatan pendidikan karakter. Nanti salah satunya ini kaitannya dengan budaya positif. Yang pertama adalah penguatan literasi sekolah. Penguatan literasi sekolah ini 2017 ini digencarkan program literasi sekolah. Literasi itu istilahnya kemampuan untuk membaca, memahami, dan mengaplikasikan dalam suatu tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi budaya itu membaca, memahami, mengamati, memperhatikan segala sesuatu yang akan diterapkan dalam perilaku keseharian. Yang kedua itu dalam budaya mengembangkan karakter, penguatan pendidikan karakter selain budaya literasi, yaitu pendidikan ekstrakurikuler. Jadi ekstrakurikuler itu merupakan peraturan Presiden. Jadi ada literasi untuk penguatan karakter, ada ekstrakurikuler, ada pembiasaan di kegiatan KBM. Di awal dan di akhir KBM itu ada kegiatan-kegiatan penguatan pendidikan karakter. Awal KBM tentu saja ya anak baris, disiapkan, itu disiplin, terus bersalaman, mengucapkan salam, mengadakan absen, itu juga disiplin, terus menyanyikan Indonesia Raya, mengucapkan Pancasila, itu kan perlu. Terus yang keempat yang perlu dikuatkan itu di sekolah itu perilaku spontan, perilaku baik yang spontan.
sekarang ini spontanitas, perilaku baik spontanitas itu ini mulai tidak nampak atau hampir punah, makanya perlu dikuatkan. Contoh spontan ini, kalau anak-anak misalnya ada uang jatuh, ada dompet jatuh, diambil diserahkan bapak ibu guru, itu perilaku spontan. Ada sampah di halaman atau di teras, anak-anak tergerak untuk mengambil, itu perilaku spontan. Itu yang keempat. Yang kelima, penetapan tata tertib nanti akan diulas oleh guru. Rias ya, kaitannya dengan budaya positif. Budaya positif. Jadi itu penguatan pendidikan karakter yang sekarang dikembangkan oleh program pemerintah melalui program guru penggerak. Program guru penggerak apa itu ya? Ini materinya bagus, kegiatannya bagus. Dan saya sering mengikuti kegiatan seperti ini, tetapi namanya bukan guru penggerak. Jadi itu kegiatan seperti ini, tapi bukan guru penggerak. Dan nanti akan dikembangkan untuk mengingatkan, ini untuk menguatkan budaya positif. Budaya positif itu apa Bapak Ibu ya? Positif culture itu apa? Yang sering kita lakukan di kelas, misalnya ada kata-kata hukuman dan sebagainya. Kalau dulu istilahnya hukuman itu harus mendidik, hukuman mendidik. Tapi sekarang kata hukuman itu mulai diganti konsekuensi logis. Sajane ya hukuman yang konsekuensi logis. Gaya positif ini ya termasuk perilaku positif, berpikir positif, tindakan positif dan sebagainya, yang nanti akan dikembangkan di dalam kelas. Jadi semua aturan nanti harusnya dalam menentukan budaya positif, konsekuensi logis itu ya, itu ditetapkan bersama antara guru dan siswa. Jadi tidak semata-mata dari guru. Bapak Ibu, itu yang perlu saya sampaikan kaitannya tentang kegiatan workshop ini ya, pengibasan program pendidikan guru penggerak, yaitu materi budaya positif yang saya awali sebenarnya dengan penguatan pendidikan karakter. Itu mudah-mudahan sekolah kita semuanya itu tentu menjadi sekolah berbudaya positif itu. Setelah itu mudah-mudahan kegiatan nanti benar-benar bermanfaat nanti untuk perbaikan dan pengembangan sekolah kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami sampaikan kepada Bapak Muhadi untuk sambutannya. Selanjutnya langsung saja kita ke narasumber untuk penjelasan program pendidikan guru penggerak, yaitu budaya positif. Kepada yang kami hormati Ibu Dias Bulian MPD, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muhadi atas sambutannya. Mudah-mudahan di awal sambutan Bapak Muhadi dapat membuka tentang pemikiran kita, budaya positif yang harus kita tanamkan ke anak-anak, kita terapkan ke anak-anak. Di sini saya melakukan pengibasan budaya positif merupakan tugas saya dari program guru penggerak yang gunanya supaya kita semua memiliki satu kesamaan visi misi tentang budaya yang kita terapkan ke anak. Apa saja nanti di sini akan saya bahas.
memiliki kodratnya sendiri-sendiri. Jadi anak sudah memiliki ibaratkan watak yang sudah dibawanya sejak lahir. Dan Bapak Ki Hajar Dewantara mempunyai tujuan pendidikan, bahwa pendidikan itu menuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi sebegitunya tujuan KHD, di mana kita sebagai pendidik itu hanya sebagai menuntun atau istilahnya among. Kita malah justru ngomong. Dan di dalamnya kita dalam menuntun diibaratkan sebagai seorang petani. Petani yang menanam padi, di mana sekolah sebagai lahan atau ladangnya. Nah, di sini apabila kita menanam padi, tentunya yang kita lakukan adalah sebagai seorang petani, untuk padinya supaya tumbuh subur, kita dapat memberi pupuk, memelihara tanaman tersebut, memperbaiki kondisi tanah, dan membasmi ulat-ulat atau gulma yang ada. Dalam ke depan nanti saya akan menjelaskan tentang perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol, kemudian arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, serta kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol, dan yang keenam segitiga restitusi. Nah, coba Bapak Ibu bayangkan, andaikan ini kita bermain saling antara A dan B. Andaikan di tangan Bapak Ibu ada suatu benda yang sangat-sangat berharga, Bapak Ibu kepalkan dan pegang erat-erat, dan teman Anda membujuk untuk membuka kepala Anda. Apa yang akan Anda lakukan terhadap kepala tersebut? Coba tolong sekarang andaikan di dalam kepala ini benar-benar sangat berharga. Misalkan Bu Esti membujuk Bu Susi supaya membuka, atau Bu Susi membujuk Bu Esti supaya membukanya. Coba bisa gak Bu Esti membujuk Bu Susi, atau sebaliknya? Seandainya ini sebuah genggaman ini sangat berharga, coba bagaimana? Apakah Anda atau panjenengan itu akan membuka kepala tersebut? Tidak. Delok pripun, Bu? Misalkan oh betul, kalau ada sesuatu yang lebih berharga lagi dari yang dikepalkan, mau dibuka. Oke. Kan berarti yang bisa membuka kekepalan ini atas perintah orang lain apa diri kita sendiri? Diri kita sendiri. Berarti yang mengambil keputusan aku buka kepalaku ini subuh, kita sendiri yang membukanya, karena kita yang apa? Yang mengontrol diri kita sendiri. Jadi kita akan membuka kepala ini. Apakah ini akan terbuka pada diri kita sendiri yang membukanya itu, kontrolnya itu dari kita sendiri. Jadi kita mungkin perubahan yang akan kita lakukan sedikit
sedikit saja tentang pengertian stimulus respon dan teori kontrol. Jika stimulus respon itu kita coba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, dan perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi kalau teori kontrol, hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol kita. Kemudian pemaksaan ada pada saat didikan gagal. Nah, kita sudah tahu itu nanti akan gagal, pasti akan melakukan pemaksaan. Tetapi kalau dalam kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kolaborasi antar dua orang atau lebih, sehingga menciptakan suatu keyakinan atau kesepakatan bersama. Kalau di dalam stimulus respon ada menang dan kalah, sedangkan teori kontrol menang dan menang. Nah, di sini yang pertama tentang makna disiplin. Disiplin bagus sekali. Kita selalu menerapkan disiplin ke anak. Disiplin itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Sering kita menerapkan disiplin kepada anak, tertib, masuk tertib, pakaian tertib, itu disiplin, bagus sekali. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, dari kata-kata disiplin itu terwujud dalam suatu peraturan kelas atau tata tertib kelas. Itu mungkin Bapak Ibu guru kelas itu memiliki tata tertib kelas yang ditempel di ruang kelas. Itu merupakan suatu bentuk disiplin yang harus ditaati anak. Namun hal tersebut ternyata membuat anak tidak nyaman. Dan itu bagaimana untuk perubahan yang akan kita lakukan? Di sini semua peraturan-peraturan itu adalah motivasi eksternal dari luar, bukan dari dalam anak, dalam diri anak. Contohnya, motivasi eksternal di sini untuk menghindari ketidaknyamanan. Itu apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nanti saya akan dihukum karena saya melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh sekolah. Itu adalah motivasi dari luar, bukan dari anak. Oh, takut hukuman. Kemudian di sini contoh motivasi internal untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi anak menggalinya dari dirinya sendiri. Merdeka. Menurut KHJ, merdeka itu artinya tidak terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Nah, di sini saya mulai atau kami memang bertujuan untuk menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah supaya kita dalam satu lingkungan sekolah supaya saling berkesinambungan dan memiliki sebuah visi yang sama, di mana salah satunya yaitu dengan adanya kesepakatan kelas sehingga menimbulkan keyakinan kelas, kemudian menciptakan atau tercipta lingkungan positif dan akhirnya menjadi sebuah budaya yang positif pula. Nah, di sini ada keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Kenapa tidak peraturan saja? Kenapa sekarang istilahnya itu digembor-gemborkan keyakinan kelas? Bapak Ibu mungkin pernah mengamati peraturan-peraturan yang ada. Contohnya, mengapa kita memiliki peraturan harus
harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Kenapa? Kenapa Putri kita harus pakai helm? Iya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, untuk menjaga keselamatan. Keselamatan itulah yang menjadi tujuan kedua. Tapi kenapa? Banyak sekali juga di sekitar kita, mungkin ada tetangga kita yang hanya dekat saja itu tidak memakai helm. Mereka beralasan, alah, mau dekat aja, ya situ saja tidak ada polisi. Itu mereka beralasan, ada yang beralasan seperti itu. Padahal kalau kita sudah tahu kalau dasarnya itu untuk keselamatan, itu kita meskipun dekat atau jauh tetap memakai helm. Nah, semuanya itu digali dari diri kita sendiri, yang berasal sumbernya adalah kita yang menanggung. Dan banyak sekali contohnya memakai masker. Kenapa? Tentu saja untuk menjaga kesehatan. Coba Bapak Ibu amati. Di sini ada 2 poin atau 2 sebuah kata-kata. Kira-kira di sini datang tepat waktu, terus mengucapkan salam, kemudian menjaga kebersihan sekolah. Kata-kata itu bagus sekali. Tertib, menjaga sebelum dan sesudah kegiatan, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Itu adalah seperti yang kita terapkan sehari-hari. Kemudian ada sebuah kata-kata, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kira-kira maknanya lebih luas yang kiri atau yang kanan? Maknanya lebih bermakna yang mana Bapak Ibu? Di situ ada sebuah kata-kata yang memang bagus untuk kita terangkan. Oke, yang kiri juga bagus pakai. Tetapi yang kanan itu ada kata-kata yang seolah-olah menggali dari diri kita. Kalau kata-kata yang sebelah kanan itu skopnya luas sekali. Saling menyayangi, saling menghormati, semangat belajar. Nah, kata-kata itu dapat kita terapkan dalam kehidupan di kelas, dalam kegiatan pembelajaran. Tidak hanya guru kelas saja, mungkin Bapak Ibu guru mapel itu juga bisa menerapkannya untuk membiasakan kepada anak hal yang positif. Banyak sekali kita jumpai tentang masalah-masalah anak. Kita sering sharing, entah itu anak tidak mengerjakan PR, tidak tertib dalam pembelajaran, atau tidak datang tepat waktu. Itu pasti itu adalah masalah kita. Dan itu apabila suatu saat kita lakukan suatu teori kontrol, kemungkinan itu akan menciptakan sebuah budaya yang dapat anak bisa meresap, dan jangka waktunya itu lebih lama daripada kita menerapkan kamu terlambat, udah sana lari 100 kali, udah sana keluar berdiri di depan. Itu adalah paradigma lama. Di sebelah kanan itu merupakan suatu keyakinan kelas yang kita yakini bersama-sama dengan anak-anak. Keyakinan kita apa yang akan kita lakukan ke depannya pada saat pembelajaran maupun setelah pembelajaran. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan di depan itu ada peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, keyakinan atau nilai apa kebajikan yang akan dituju? Tentunya keinginan apa? Kalau
buku itu dikembalikan ke tempatnya itu supaya rapi, kemudian supaya indah. Terus dilarang mengganggu orang lain. Nilai yang ditampilkan, iya, saling menghormati. Nah, dari nilai itu akan kita gali menjadi sebuah keyakinan kelas. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Iya, itu penerapan disiplin. Dan itu keyakinan bahwa kita bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri, tidak mengganggu orang lain, atau nantinya kalau kita terlambat, anak-anak terlambat juga akan mengganggu pembelajaran, tentu saja mengganggu teman-temannya. Dilarang melakukan kekerasan demi nilai yang diwujudkan adalah demi keselamatan tentunya untuk anak-anak seperti itu. Kemudian narkoba juga sama, bergantian atau menunggu giliran. Nilai yang diinginkan adalah untuk saling disiplin, menghormati, tertib, gunakan masker juga untuk keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, juga untuk keselamatan anak-anak. Nilai-nilai tersebut, nah ini tanggung jawab tadi nilainya, kita sudah tahu garis besarnya. Tentunya nilai-nilainya adalah sebagai berikut. Nah, seringkali kita menanamkan atau terkadang saja ya, kadang kita memberikan hukuman kepada anak tetapi dengan embel-embel penghargaan. Efeknya apa? Efeknya itu jangka pendek atau jangka panjang ya? Penghargaan ya. Kemudian penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Itu sebenarnya yang terjadi. Contohnya, misalkan, ya anak-anak ayo kerjakan, silakan yang sudah mengerjakan boleh pulang, yang sudah selesai boleh pulang, atau yang sudah selesai boleh istirahat. Nah, itu anak itu seolah dihukum oleh penghargaan. Terus anak yang belum selesai mengerjakan apa bersalah itu? Anak yang belum selesai itu padahal dia itu juga sudah berusaha untuk mengerjakan dengan tepat waktu. Karena kita sebagai yang sudah di awal ditujukan adalah bahwa kita itu adalah momok atau among bagi anak-anak. Jadi tidak hanya satu anak atau dua anak, menyeluruh. Untuk itu kita sebagai guru itu menuntun atau mengerti. Nah, kita jadi laten Israel kan, meladeni anak. Nah, mungkin anak akan merasa sebuah kegiatan itu menjadi sebuah suatu keterpaksaan atau suatu itu karena akan mendapatkan sebuah prestis atau penghargaan, dan itu mungkin kita karena ibaratkan kita memang mengiming-imingi itu dengan sebuah penghargaan, tapi itu sebenarnya itu hanya sifatnya sementara. Karena misalkan andaikan tanpa sebuah penghargaan, apakah anak tersebut akan melakukan budaya yang seperti itu? Takutnya itu nanti, aku gak ibarat, misalkan kalau tidak jalan-jalan saja kita menyuruh anak kita, terus sama poso 1 bulan penuh kasih uang 50.000.
dapat uang ya ora usah poso ritek. Berarti dia itu mempunyai pikiran kalau segala tingkah laku yang baik itu harus ada imbalannya. Itu hanya sebuah, ibaratkan itu sifatnya hanya sementara, kadang seperti itu. Nah, ini coba Bapak Ibu renungkan, ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Mungkin pernah kita lakukan. Hukuman apa konsekuensi? Iya, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah disobek-sobek. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Perhatikan ada kata pelajaran PJOK. Itu berhubungan dengan pelajaran PJOK. Itu adalah sebuah konsekuensi karena memang pas pelajarannya PJOK, kecuali kalau kita sebagai guru kelas itu adalah sebuah hukuman. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman tentunya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit, anak membenci kedisiplinan, paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan dan tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi konsekuensinya itu adalah pengganti kata-kata hukuman. Sebenarnya kita memperhalus sebuah kata hukuman itu dengan konsekuensi, namun konsekuensi itu harus digali dari anak sendiri. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia tentang survival atau kebutuhan bertahan hidup, penguasaan, kebebasan, kesenangan, dan cinta kasih atau diterima. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Apakah sudah terpenuhi kepada anak? Terkadang kita mengabaikannya. Bukan saja itu, ternyata anak juga memiliki sebuah kebutuhan untuk disayangi, memiliki kebebasan, memiliki kesenangan untuk bertahan supaya dia itu untuk hidup dan penguasaan terhadap dirinya. Nah, di sini ibu guru bilang ada sebuah fenomena. Aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Berarti ini kebutuhannya yang apa nih? Dia
aja, dengerin ibu guru aja. Kebebasan, bebas ingin berekspresi. Aku sebel gambaranku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Itu mungkin luapan-luapan emosi yang kita tidak tahu. Sebenarnya anak itu menyimpan sebuah luapan emosi yang terjadi ketika kita tidak menyadarinya. Nah, Bapak Ibu mungkin dalam pembelajaran atau dalam kita mendidik anak, kita menerapkan yang mana? 5 posisi kontrol. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Seringkah kita merasa mungkin pernah 1-2 kali sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah? Apa tuh bedanya? Kalau penghukum, contohnya, kalau nadanya itu biasanya keras. Kalau kamu tidak melaksanakan, awas ya, rasakan. Itu kata-kata sebagai penghukum. Rasakan, awas, anggaran, cepat. Itu sebagai kata-kata guru sebagai penghukum. Tetapi kalau pembuat orang merasa bersalah, kamu sebenarnya sudah tahu, itu maksudnya kita itu merasa bersalah itu seolah-olah kita itu membuat anak, ibu sudah lelah, ibu sudah capek, didawi terus-terusan pandang ini, kesel aku kesel sakaramu. Nah, itu adalah membuat anak merasa bersalah. Kemudian ada sebagai posisi sebagai teman. Ayolah, lakukan demi ibu. Ayolah, Cak. Garapan, terus toh ayo. Itu kata-kata yang mungkin kita kelontarkan ke anak-anak bahwa itu adalah kita sebagai teman ke anak. Kemudian sebagai pemantau. Nah, pemantau dan manajer ini memiliki lontaran kata-kata yang sama. Mungkin di sini, nah, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, kita itu sebagai manajer dalam pembelajaran, mungkin posisi kontrol itu dapat atau terjadi pada diri kita, tidak selamanya sebagai penghukum. Terkadang mungkin yang sehari-hari sebagai penghukum bisa merubah menjadi posisi kontrolnya sebagai pemantau atau sebagai manajer. Kira-kira Bapak Ibu di kelas rata-rata itu sebagai apa? Apakah penghukum, teman, pembuat merasa bersalah, pemantau, manajer? Kalau Pak Ratno? Merasa bersalah. Contohnya kata-katanya seperti apa, Pak? Ke anak, pernahkah melontarkan kata-kata membuat rasa bersalah? Kalau tetap seperti itu, maka tidak akan naik kelas. Tak bangga model cara sama orang muda kelas sama itu. Supaya ujian di Oh, iya biasa. Sampai ujian di sampai saya munggah apa ora, sampai saya lulus apa ndak. Saya butuh nilai sopo. Oh, tak kena ijazah ya aneh-aneh aku. Mungkin saya juga merasa seperti itu, membuat orang merasa bersalah.
tentang posisi kontrol terhadap diri kita. Jadi segala sesuatunya kitalah yang menentukan, kitalah yang melontarkan. Mungkin dari sini kita akan belajar, oh harusnya tuh aku ngomong yang bagaimana yang baik untuk supaya hal tersebut tidak menyakiti ke anak. Gitu lah ini. Posisi kontrol. Nah ini tadi yang saya tanyakan, di mana posisi Anda itu pada saat ini itu, terus contohnya itu sudah saya tanyakan tadi, kita bahas tadi ya. Saya lihat semalam. Nah, apabila kita melontarkan sebuah kata-kata itu memiliki nada suara itu, ketersampaiannya kepada anak itu, kalau ini berdasarkan penelitian atau apa ya, kalau kata-kata itu tersampainya itu 10%, nada suara 35%, non-verbal atau bahasa tubuh itu 55%. Contohnya kata-kata ya tulisan ya, HAI belajar 10%. Kapasitasnya tersampaikan. Kalau nada suara, hai. Tapi kalau ditambahkan dengan bahasa tubuh atau, nah, kita menguapkan dengan sebuah gerakan anggota tubuh itu, ketersampaiannya itu sampai 55%. Contohnya bagaimana? Boleh. Dengan ekspresi yang semangat antara hai, 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 dan itu ditambahi dengan verbal atau bahasa tubuh, akan kira-kira akan mengena ya, ungkapannya ekspresinya yang luar biasa, seolah-olah menyambut kedatangan itu dengan ekspresi. It's my dream, not her. Nah, coba dari 5 posisi kontrol tadi, kegiatan nada suara. Nada suara ini kita contohnya saja, siapa yang bisa membuat nada suara sebagai guru yang pengkum, cinten jejale. Contohnya anak pemarai anak, terus kita membuat nada suara yang pengkum. Boleh. Ya, betul. Jerame. Nadanya. Gak bisa perkalian, gak berduduk. Nadanya. Gak bisa perkalian, gak berduduk. Serius tekan. Kita mengungkapkan kata-kata ya sebagai pengkum. Kalau membuat orang lain merasa bersalah,
supaya baik, berjalan dengan baik. Nadanya bagaimana kalau manajer? Jadi dulu ngatur, tolong kursinya dirapikan. Kalau mengatur, mari saya bantu. Manajer bantu. Memantau itu kita harus memantau apa yang sudah kita manage, berarti kita pantau. Manajer, apa yang dapat kita lakukan supaya masalah ini bisa terselesaikan. Jadi kita ngajak ngomong ke anak, apa yang dapat kita lakukan itu adalah sebuah manajer atau posisi kita sebagai manajer. Nah ini, coba ini yang kata-kata ini sebagai penghukum, kira-kira ekspresi nadanya itu gimana? Itu sebagai penghukum nadanya ya. Ini bahasa Indonesianya seperti ini, kita ekspresinya biasa pakai bahasa Jawa. Oh, pusing bukan, lele. Apa yang kamu mau? Oh, pusing bukan rakui. Tapi yang itu bisa. Nah ini membuat orang merasa bersalah. Di mana Anda sewaktu kamu mengadakan lokakarya pada hari Selasa lalu. Nah, kita menuju restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu adalah dari pengertian restitusi yang disampaikan oleh dosen. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kita di dalam kelas itu pasti ada saja anak-anak itu mengalami atau istilahnya melanggar peraturan yang masih kita buat sekarang, itu istilahnya peraturan atau tata tertib. Datang terlambat, tidak mengerjakan PR, mengganggu temannya, mengejek, mengolok-ngolok, itu adalah sering kita temui di kelas. Gimana membaca? Oh, banyak banget, hampir setiap hari, bahkan itu setiap hari itu ada aja masalah yang kita hadapi. Nah, untuk itu saat ini salah satu solusinya itu adalah restitusi atau yang dinamakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi di mana kita menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, terus menyampaikan keyakinan, menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu manusiawi. Kadang anak itu melakukan kesalahan, tapi kita juga menstabilkan identitas anak. Kalau salah itu adalah manusiawi. Bapak ibu guru juga pernah salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan. Ini adalah sebagai pembukaan kita untuk menstabilkan identitas. Nah, validasi tindakan yang salah. Kita tahu anak itu salah, datang terlambat. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak
tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Seperti itu kita tanya, apa tuh bocah kok tidak gara PR? Alasannya nyamuk. Itu kalau kita lakukan terhadap tindakan atau validasi tindakan yang salah dilakukan anak. Nah, jadi kamu tidak mengerjakan PR atau datang terlambat, tentunya itu sudah melanggar keyakinan kelas. Keyakinan yang mana? Keyakinan menjadi anak yang bertanggung jawab. Keyakinan tadi kita kata-katanya itu yang menyeluruh tadi ya, yang maknanya global tadi, tapi intinya itu bisa untuk semua aktivitas, bertanggung jawab, saling menyayangi, menghormati. Itu nanti banyak sekali yang masuk di dalam sebuah kata-kata itu. Nah, tentunya anak melakukan kesalahan itu melanggar keyakinan yang telah dibuat. Nah, Bapak Ibu, dalam melakukan segitiga restitusi, marilah kita gali ibaratkan itu sebenarnya kita menjadi guru PT ya. Biasanya kita lakukan segitiga restitusi itu kita gali ke anak. Anak sebenarnya melakukan kesalahan, tetapi mari konsekuensinya itu digali dari anak. Jadi tidak kita yang menentukan. Sampai dalam PR tulis status tanda tangan orang tua, tapi kata-kata itu terlontar dari kita. Bagaimana kita merubah sebuah konsekuensi itu menjadi suatu penggalian potensi dari anak itu sendiri. Kita berarti membuat sebuah kesepakatan atau sebuah keyakinan yang kita sepakati bersama-sama. Anak diajak ngomong-ngomong supaya itu nanti biar anak itu merasa, wow, aku berarti melanggar apa yang telah aku ucapkan sendiri. Jadi tahu itu konsekuensinya di apa, tanpa kita harus mengingatkan atau ya kita tinggal anak itu tinggal diberi sebuah stimulus, wow, berarti wow, iya aku mau soleh, aku wis melanggar keyakinan yang telah aku buat sendiri dengan kata-kata yang aku lontarkan sendiri. Itu digali dari anaknya itu. Jadi kita bersama-sama dengan anak-anak dalam satu kelas, mungkin hal tersebut kejadiannya itu spontan. Misalkan ya seperti kemarin itu ada anak yang ngelokne kancane itu kan ya. Jadi itu juga akhirnya temannya menjadi marah, sehingga pembelajaran kita pun juga terganggu. Nah, mungkin hal-hal sepele itu sering kita abaikan. Andaikan hal-hal sepele itu kita buat sebuah kesepakatan atau kita baca, piye yo saumpama ning kelas iki enek kancamu sing ngelokne, piye yo saumpama nek enek sing ndak garap PR ki piye cah penake. Terus kira-kira konsekuensinya apa cah? Mungkin kita membuat sebuah kesepakatan bersama dengan anak-anak. Nah, itu kita gali. Mungkin ada yang bilang A, B, C, D. Tapi kita karena kita posisi kita sebagai manajer, ya kita memberi solusi atau jalan terbaik terhadap pelanggaran yang telah diperbuatnya. Nah, itu Bapak Ibu Guru tentang
konsekuensi ketika anak tidak mengerjakan PR, saya gali ke anak-anak. Cah, temanku ini kok nggak garap PR, penaknya dia ya Cah. Kecuali kalau kita biasanya pas tidak garap PR, nulis yang satu, pas tidak garap PR, anak menjawab, garap menjawab. Terus andaikan kata-kata seperti itu kita gali ke anak akhirnya mempunyai ide, dan itu mungkin akan lebih mengena ke anak. Nggak ada PR, enak aja Cah. Anak bu, kasih ide, anak bu, pidat, anak bu. Nah, tapi kita posisinya sebagai manajer, kita pasti akan memutuskan yang di tengahnya tidak memberatkan anak, juga membuat efek jera kepada anak tersebut supaya tidak melakukannya lagi. Akhirnya terjadi sebuah kesepakatan kemarin, piket selama 1 minggu. Ketika tidak mengerjakan PR, piket selama 1 minggu. Terus saya tanya lagi, terus kalau piket selama 1 minggu, nanti temanmu kalau menyepelekan gimana? Allah, aku tak arah garap ya, aku tak piket aja seminggu. Wes tau, enak tau, rasa garap. Berarti PR-nya tetap dikerjakan pada anak-anak. Iya bu, tetap dikerjakan. Berarti ada 2 konsekuensi yang harus dijalani. Nah, itu posisi kita sebagai manajer mengendalikannya seperti itu. Jadi anaklah sendiri yang membuat konsekuensinya, dan itu mungkin kita menyita waktu untuk pembelajaran taktikal untuk itu. Namun itu akhirnya kalau ada anak yang melakukan kesalahan, teman yang lain akan mengingatkan, ayo kayak konsekuensinya apa, karena PR. Akhirnya kan mereka satu kelas itu paham akan tanggung jawab. Itulah perbedaan konsekuensi dan hukuman. Kalau segitiga restitusi itu lebih bersifat kepada pribadi. Kita melakukan bimbingan penyuluhan. Mungkin ketika anak datang terlambat, kita tanya, "Ini apa sampean kok telat? Alasanmu apa?" Lek 1 kali mungkin, kalau karena terlambat 1 kali kita tidak mempermasalahkannya. Kalau sering kali, berulang-ulang kali, sampai hati kita jengkel, dan itu ternyata kita sudah ngomong beratus-ratus kali. Kayak lo peraturan yang tekonnya 15 menit saurunge masuk wis datang. Kayak peraturan sekolah mbok langgar sampeyan langgar piye? Tapi andaikan kita buat segitiga restitusi tersebut, itu coba sama sekolah telatnya apa, alasannya apa, anak akan ngomong. Terus sampean apa kepengen telat terus, umpama telat apa yang akan terjadi jika kamu sering terlambat. Jadi anak itu ngomong, oh aku akan ketinggalan pelajaranku, aku akan dimarahi, aku akan saya akan malu di hadapan teman-teman. Nah, mungkin anaknya itu ngomong sendiri. Terus lek ngerti sampean telat, kudune piye? Guys, akhirnya anaknya ngomong, saya ya bangunnya pagi. Nah, si ngomong sopo? Saya bu. Ya tak cekel omongannya sampean bangunnya pagi. Terus kemudian kita selain melakukan tanya jawab seperti itu, kita juga menggali tentang konsekuensi. Kamu lek telat ini konsekuensinya opo kudune. Nah, itulah
segitiga restitusi yang ibaratnya uangnya anak, ibaratnya itu kita menjadi among bagi anak-anak kita. Dan itu mungkin bagi kita terkadang itu juga perlu waktu di sela-sela pembelajaran, atau enaknya itu ketika setelah selesai pembelajaran kita dapat melakukan segitiga restitusi itu, meluangkan waktu ketika selesai pembelajaran supaya kita lebih dekat ke anak, supaya anak itu tidak merasa dikucilkan dengan kata-kata hukuman. Bapak Ibu, ini adalah contoh penerapan keyakinan kelas yang telah saya buat. Di sini keyakinan kelas saya buat pada awal pembelajaran semester 2 ini. Keyakinan kelas dibuat dengan anak-anak dan sebagai perwujudannya anak-anak menandatanganinya di bawah ini. Keyakinan kelas ini untuk menciptakan kelas impian, di mana kelas impian itu dapat tercipta dengan suatu tindakan atau keyakinan yang kita yakini bersama-sama untuk mewujudkan kelas impian tersebut. Di sini contohnya kami guru dan siswa saling menghormati. Kami guru dan siswa saling menyayangi. Itu adalah contoh-contoh dari keyakinan kelas yang dapat kita terapkan sehari-hari di saat pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, ini adalah contoh video di mana saya melakukan segitiga restitusi dengan sebuah permasalahan yang dihadapi oleh kita sebagai guru. Contohnya di sini adalah anak yang datang terlambat. Ini adalah contoh segitiga restitusi yang saya lakukan. Contoh kedua, ketika saat anak ramai di dalam kelas dan mereka tidak mematuhi keyakinan kelas yang dibuat. Dan Bapak Ibu mempunyai sedikit gambaran tentang pelaksanaan keyakinan kelas dan segitiga restitusi yang dapat kita terapkan di kelas kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Semoga pembahasan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.